Assalamualaikum. Hai, saya Apni perwakilan kelompok 2. Sesuai dengan judul materi, osmoregulasi adalah proses menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh ikan, terutama dalam perubahan salinitas di lingkungan tempat tinggalnya. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Berdasarkan tingkat salinitas, air dibagi 3 kelompok. Yang pertama, air tawar memiliki salinitas rendah, kurang dari 0,05%. Yang kedua, air payau. Ini merupakan campuran air tawar dan air laut. Ini memiliki salinitas di atas 0,05% hingga 3%. Yang ketiga, air asin. Ini memiliki salinitas di atas 3% sampai 3,5%. Apa jadinya ya? Jika ikan nila yang hidup di salinitas yang rendah dimasukkan ke dalam air bersalinitas yang berbeda. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita melaksanakan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana variasi salinitas dan paparan deterjen memengaruhi osmoregulasi ikan air tawar melalui pengamatan perubahan perilaku, kondisi fisik, dan frekuensi buka tutup operkulum selama perlakuan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan meliputi akuarium ukuran 1 liter atau tempat sejenisnya, gelas ukur, timbangan digital, stopwatch, lembar observasi dan alat tulis, ikan nila sebagai sampel, air tawar, garam, dan yang terakhir deterjen. Informasi detailnya dapat dilihat sendiri ya. Untuk langkah-langkah praktikum, simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, siapkan wadah yang telah diberi label, timbang garam dan deterjen seberat 5 gram, masukkan ke dalam wadah masing-masing. Isi wadah dengan air sebanyak 1000 ml. Tidak lupa pula wadah untuk pemulihan ikannya ya. Aduk hingga benar-benar larut. Masukkan masing-masing 1 ikan dan hidupkan stopwatch. Amati perubahan perilaku, kondisi fisik, dan frekuensi buka tutup operkulum selama 10 menit. Pindahkan ikan ke wadah pemulihan dan amati kembali selama 10 menit. Pada larutan garam dan deterjen sebanyak 200 gram, perlakuannya sama seperti sebelumnya, dari penimbangan hingga dilakukan pengamatan selama 10 menit. Hanya saja, pada deterjen, sampel ikan yang lain dimasukkan, karena ikan di larutan 5 gram mengalami kehilangan kesadaran. Dapat kita amati, ikan di larutan garam 0,5% dalam keadaan normal, tanpa adanya pendarahan. Ini menunjukkan ikan masih mampu melakukan osmoregulasi, karena kadar garam masih tahap wajar. Larutan garam 20%, ikan nila bergerak aktif, memperlihatkan kondisi ikan mulai stres dan kehilangan kemampuan osmoregulasi, yang menyebabkan ikan perlahan mengambang. Hal ini terjadi karena osmotik lingkungan berbeda jauh dengan osmotik cairan tubuh ikan, sehingga osmotik lingkungan menjadi beban bagi ikan. Terlihat dari kornea mata ikan berwarna putih pekat. Pada kadar deterjen 0,5 dan 20%, ikan bergerak aktif disertai dengan lompatan-lompatan kecil yang menunjukkan ikan mengalami stres dan tidak mampu melakukan osmoregulasi. Ikan nila kehilangan kesadaran diri dalam keadaan pendarahan pada operkulum, mata, dan ekor. Ini terjadi karena sifat toksikan dari deterjen. Nah, sudah terjawab ya pertanyaan kita sebelumnya. Mungkin sampai di sini saja. Sekian, assalamualaikum, bye-bye.